La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kali ini aku mau nyeritain sejarah asal mula terciptanya Lebaran Idul Adha nih, dimana diceritakan seorang ayah yang mendapat perintah untuk menyembelih sang anak. Yuk langsung aja ke ceritanya. Semua berawal saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya yang bernama Siti Hajar dan anaknya yang bernama Ismail. Siti Hajar dan Ismail dibawa ke sebuah tempat yang sangat jauh, tidak berpenghuni, tandus, gersang, dan tak ada pepohonan sedikit pun. Namun mereka menerima perintah Allah dengan ikhlas, sedangkan saat itu Ismail masih sangat kecil. Hingga pada suatu hari Ismail menangis karena kehausan. Sang ibu yang melihat anaknya menangis mulai kebingungan dan panik karena tidak ada setetes air pun di tempat itu. Siti Hajar tidak berdiam diri saja. Ia mulai berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali, berharap menemukan mata air. Tapi semua itu sia-sia. Ia tidak menemukan air sama sekali. Ia hanya menangis dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan mukjizat. Keajaiban pun terjadi. Saat Ismail menangis karena kehausan, kakinya menendang-nendang ke tanah. Hentakan kaki Ismail yang keras akhirnya membuat tanah berlubang dan seketika muncul air yang bercucuran. Sontak Siti Hajar terheran-heran. Padahal ia sudah berkeliling 7 kali tapi tidak menemukan mata air. Di situ sang ibu dan anak mulai menangis bahagia dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan mukjizatnya. Mata air tersebut adalah mata air yang konon sampai akhir zaman tidak akan habis meskipun telah diminum ribuan orang dari seluruh penjuru dunia. Semenjak ada mata air tersebut, banyak orang berdatangan di sekitar tempat tersebut untuk sekadar beristirahat atau bahkan menetap. Tempat itulah yang kini bernama Mekah Al-Mukarramah. Beberapa tahun kemudian, saat malam hari, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail. Awalnya ia mengira kalau mimpi itu dari setan yang ingin menghasut. Namun mimpi itu berulang-ulang mendatangi tidurnya, hingga ia yakin bahwa itu perintah oleh Allah. Baginya itu merupakan perintah yang sangat berat dan sulit, karena Ismail adalah putra yang disayanginya. Tapi sebagai hamba Allah yang taat, ia pun memutuskan untuk melaksanakan perintah tersebut. Pagi harinya, Nabi Ibrahim mulai menceritakan semua mimpi-mimpinya ke Siti Hajar dan Ismail anaknya. Sang ibu yang mendengar itu hanya bisa menangis dan pasrah. Tapi berbeda dengan respon sang anak. Tidak disangka-sangka Ismail yang saat itu berusia 7 tahun malah mendukung ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Dirinya tidak merasa takut atau marah kepada sang ayah. Hal tersebut dikarenakan mimpi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban dari anaknya, Nabi Ibrahim pun terkejut. Ia masih tak menyangka anak kesayangannya itu begitu ikhlas untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak mudah bagi Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut. Pasalnya setan terus membisiki dan menggoda dirinya agar membatalkan perintah itu. Karena Nabi Ibrahim adalah sosok yang tidak mudah dihasut serta rasa taat yang sangat tinggi, usaha setan pun gagal. Begitu pula yang terjadi ketika setan menggoda Ismail. Setan itu mengatakan kalau sang ayah jahat, sadis, dan kejam karena tega mengorbankan anaknya sendiri. Tapi hal itu sia-sia. Setan tersebut juga mengalami kegagalan. Tidak ingin menyerah, setan kemudian menggoda istri Nabi Ibrahim. Akan tetapi lagi-lagi usaha tersebut pun tak berhasil. Ternyata licik banget ya setan itu. Lanjut lagi yuk kisahnya. Singkat cerita, tibalah waktu penyembelihan. Pada hari itu, yakni tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim dan putranya pergi ke tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Ismail tak merasa kesakitan ketika disembelih.
Kemudian sambil menahan kesedihan, tangan dan kaki Ismail mulai diikat dengan tali. Saat akan menyembelih, Ismail meminta sang ayah untuk menutup mata agar tidak berasa iba ataupun ragu dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Nabi Ibrahim mulai menyembelih anaknya, hal aneh mulai terjadi. Pedang yang akan digunakan untuk menggorok tiba-tiba terpental dan terjatuh. Hal ini tidak terjadi sekali saja. Pedang tersebut selalu terpental saat akan mengenai leher Ismail. Ismail kemudian berkata bahwa dirinya ingin tali pengikat yang ada di tangan dan kakinya dilepas. Hal itu dilakukan agar malaikat dapat menyaksikan bahwa ia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah melihat sifat taat mereka yang begitu tinggi, sehingga Allah mengeluarkan perintah untuk mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Saat itu juga Nabi Ibrahim merasa sangat bahagia karena ia tidak jadi mengorbankan sang anak. Kemudian ia segera bergegas pulang untuk mencari seekor domba. Tapi ternyata malaikat Jibril datang dan sudah menyiapkan domba gemuk yang akan ditukar dengan Ismail untuk disembelih. Seketika itu disembelihlah kambing gemuk tersebut sambil diiringi takbir. Ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran mereka membuat penghuni langit berdecak kagum pada Nabi Ibrahim dan Ismail. Kisah ini pun akhirnya diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Zulhijjah di seluruh penjuru dunia. Sangat mengharukan ya kisah Nabi Ibrahim. Kira-kira pesan apa ya yang bisa kita petik dari kisah tadi? Sebagai hamba Allah yang diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah, sudah sepatutnya taat terhadap segala perintah Allah, sabar dan ikhlas terhadap hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.